para pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya yang bagus. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat suatu berita ya yang cukup ya menjadi sambungan dari tentang si Kopi Nirna alias dari bilangnya apa perkara yang lama dan begitu dalam membahasnya ini. Saya juga tidak sendirian loh, keluarga saya yaitu Erika. Nah, kalau Erika sempat baca kan tentang istrinya Tuti Nirna ini, atau secara bahasa yang lagi innya dalam Ice Pool, ya kan ini sempat juga di apa menjadi film, kemudian sekarang juga memunculkan berbagai macam kontroversial baru, alias masuk ke babak baru dari jangan apa case yang sudah lama ini berjalan dari tahun. Kemudian juga ya tiba-tiba itu juga muncul ada semacam surat kan dari si yang apa yang pernah dipidanakan itu tadi itu terkait dengan apa yang menjadi unek-uneknya itu. Kalau menurut Erika sendiri sebetulnya, Erika selaku netizen itu apakah melihat case-nya Kopi Mirna ini sendiri itu sebetulnya penuh dengan hal-hal yang dalam kategori itu ya, kejanggalan atau mereka sendiri ya kalau dikatakan apakah ini sebetulnya eh, hasilnya ya benar sih ya sama lagi yang maksudnya yang orang yang bisa melakukan hal seperti itu ya ya hanya orang itu gimana ya Dika kalau mereka sendiri silakan. Kalau kalau aku sih terus terang ini emang kasusnya nggak kontroversi ya kok karena em, kalau aku lihat dari waktu persidangan juga kan dilihatin bukti-buktinya itu nggak mengarah jelas dalam artian eh, masih ada kemungkinan kalau bukan dia yang ngelakuin gitu loh. Kalau kalau dari aku yang bilang ya gitu loh. Eh, tapi banyak apa banyak opini-opini yang mungkin memberatkan dia. Terus kalau di masyarakat juga akhirnya ada pro kontra kayak gitu. Cuman eh kalau aku sih balik lagi mungkin setelah sekian lama ya siapa tahu ada bukti baru atau mungkin ada apa eh, entah itu mungkin CCTV atau mungkin dari sosial media yang ke-upload kan kadang-kadang kalau orang lagi apa selfie atau mereka lagi posting-posting itu upload video siapa tahu dari situ ada kelihatan backgroundnya pas dia gitu kayak yang di film-film gitu loh kok jadi itu Hmm, aku pikir sih kemungkinan itu masih ada gitu loh jadi ya ya kita lihat aja hmm. kelanjutannya seperti apa. Iya itu kalau mereka sendiri ya ini sebetulnya juga kalau misalkan itu sepanjang ibaratnya ada bukti baru ya itu ya mereka sendiri juga merasa ya itu buat aja siapa tahu bisa dibuktikan kan begitu. Cuma kalau kita lihat flashback lagi gitu. Ini kan ibaratnya bermuara dari suatu film ya kan yang saya juga lihat itu juga film di salah satu situs ibaratnya apa online. Kemudian di situ dia mengangkat mengenai case ini. Kemudian dia dibuatlah suatu film. Kemudian ternyata booming. Kemudian juga menimbulkan tadi itu kontroversial baru. Nah, terkait dengan apakah pelakunya itu betulan Mbak si dia atau mungkin si yang lain kan begitu. Nah, Hmm. kalau sebenarnya kalau Erika misalkan ditanya sama seseorang, apakah Erika itu benar yakin? Saya gini, apakah istilahnya apa? Kalau Erika lihat dari skema kejadiannya gitu, itu, apakah Erika, loh ini apakah pasti betul nggak Erika? Ibaratnya si pelakunya itu ya, ya orang
itu yang memang sekarang ibaratnya ya cuman dia hanya sebatas mengelak aja terkait dengan adanya tindakan itu. Itu kamu tadi kan sendiri ya, loh ASI ini ya apakah itu terbukti ya enggak. Kalau kita lihat sendiri dari case-nya sendiri itu apakah memang beneran valid, dia terbukti, itu mereka juga, ini paling ada yang salah. Gimana ya Rika? Bilang. Kalau eh aku sih masih agak ragu-ragu sih kok. Terus terang, kalau kalau aku personal, aku ngelihat em, dari dari case ini, terus waktu dia disidangkan, terus ada beberapa yang di apa yang diliput oleh media online itu eh, banyak apa ya, banyak loopnya gitu loh. Kalau aku bilang kemungkinan kemungkinan orang lain yang melakukan itu masih ada gitu loh. Cuman ya karena belum ada apa suspek lain, akhirnya ya karena hanya dia, ya akhirnya dia yang dipidana kan kayak gitu. Cuman mungkin mungkin setelah, kalau aku bilang sih mungkin setelah beberapa tahun, atau mungkin em, ada, ya itu tadi, mungkin ada bukti-bukti baru, atau mungkin ada orang yang tadinya nggak begitu, tidak ada di daftar untuk saksi atau apa, akhirnya mereka baru ingat, oh iya waktu itu kan seandainya dia di sana atau apa itu, terus maju jadi saksi. Itu kemungkinan sih masih ada gitu loh kalau aku bilang. Oke, dia mereka eh, sebetulnya juga agak sedikit meragukan ya Rika, ya, terkait, oh ternyata Mm-mm. itu, ya maksud sih apakah pasti ini kan begitu kan juga itu juga Iya. merasakan pasti ada ya kami juga dibilang apakah valid ya ya juga gimana mau valid ya karena itu cuman ibaratnya dari kamera CCTV ya kemudian juga Hmm. istilahnya yo yang untuk yang tahu pasti yo sebetulnya kan ya cuman ibaratnya ya hanya orang itu sama yang Hmm. atas kan terkait dengan oh ini berapa Hmm. enggak dia yang apa namanya memberikan semacam hal seperti itu kan kepada istilahnya apa sih korban ini kan gitu. Lalu begini deh, ini begini. Berarti kan gini, kalau ibaratnya case ini sempat awal mula sempat redup, ya kan selesai, terus kemudian tiba-tiba booming lagi. Maka saya juga dengar-dengar sudah ada semacam gerakan-gerakan kan dari kita untuk membantu si dia yang menjadi istilahnya apa terduga pelaku itu kemudian. Nah, kemudian kan begini, apakah sekarang ketika case ini misalkan sudah masuk ke babak baru, terus misalkan terbukti ada memunculkan gitu loh, saksi-saksi baru, bukti baru. Apakah kamu dari gitu? Apakah di sini kemudian dapat dikatakan itu sanksi hukumannya itu si siapa yang sekarang sudah dijalani sama pelakunya tadi itu gimana? Apakah dapat dapat korting, diskon, kan gitu apa enggak langsung dibebaskan itu gimana kan? Kalau itu masuk ke babak baru, pasti kan itu ada semacam pertimbangan lain. Itu juga dia sudah menjalani ya di sekarang. Misal hukuman ketika dapat dibuktikan wah ini bukan dia. Jadi kalau saya bilang ibaratnya ya wes sudah terlanjur jalani hukuman, bosan diketahui wah ini kita bukan pelakunya. Lalu gimana itu terkait dengan prinsip keadilannya? Silakan. Kalau kalau ngomong adil pasti nggak adil lah kok ya, karena sudah Iya, dihukum. Cuman cuman kalau seandainya emang dia terbukti tidak bersalah, berarti ya otomatis dibebasin kayak gitu. Cuman ya balik lagi, eh ya itu tadi, kalau kalau seandainya dia emang nggak bersalah, terus ini kan eh, dia sudah dihukum ya, udah jalan dari apa, dia punya berapa, 20 tahun kalau nggak salah. Itu kan dia sudah jalanin sekian tahun, jadi ya otomatis
ya nggak adil sih gitu loh. Cuman ya paling nggak kalau seandainya ada bukti baru, paling nggak itu membuktikan kalau emang dirinya nggak bersalah. Karena aku apa ya, aku baca-baca juga, aku lihat-lihat kok banyak banyak hal yang aku nggak yakin gitu loh. Cuman kan Hmm. untuk memvonis seseorang ini nggak bisa cuma ngomong oh kita nggak yakin kan gitu. Akhirnya ya apa bukti-bukti yang ada akhirnya memberatkan dia lah gitu loh. Jadi kan ini lebih ke arah opini sih kalau aku bilang, karena tidak ada bukti konkret yang melihat kayak dia mencampurkan apa Ah, racunnya, atau iya. dia Hmm. apa entah itu eh, membawa atau membeli, maksudnya benar-benar dia yang punya gitu, itu kan nggak ada bukti konkretnya. Kalau cuman Hmm. cuman hanya berupa asumsi atau probabilitas, itu rasanya juga kalau aku sih emang emang sedikit sedikit apa ya, sedikit tidak yakin gitu loh. Cuman ya kita lihat aja, siapa tahu nanti ke depannya mungkin ada bukti-bukti lain yang lebih bisa membuat dia akhirnya bebas, kalau aku bilang kayak gitu. Jadi kalau mereka juga, yo kita sini sebenarnya juga sini yo 50-50 ya kalau misalkan karena pasti gitu. Anu, Iya. karena mungkin dia adalah salah satu eh kalau enggak yang datang di Xi'an, ya kan? Kemudian yang paling lama. Kalau berarti teorinya ya paling Hmm. lama di Xi'an, sing ngundang di Xi'an, kemudian sing mesenno di Xi'an, sehingga dia berkatakan wah ini kemungkinan bisa dia adalah ya wes orang itu tadi siapa lagi kan gitu ya Reza. Selain itu kan gitu. Iya. Lalu kalau kesimpulannya ini buat topik kita pada sore hari ini apa buat para netizen luar? Silakan. Dari Kesimpulannya kalau dari aku sih, aku masih agak ragu-ragu ya untuk vonis, atau mungkin yang emang dia ada pelakunya gitu. Jadi aku berharap ke depannya mungkin ada bukti-bukti yang bisa meringankan. Jadi akhirnya nanti mungkin entah berapa lama dia bisa bebas kayak gitu. Mas Febri saya tambahkan ya bahwa netizen juga terkait dengan case ini memang akhirnya kan ibaratnya sudah case lama, bahkan dan juga itu pun sudah dijalani juga oleh si pelakunya dan begitu ya memang dia tervonis dalam persidangan dan begitu. Dan terlepas dari itu dengan munculnya itu berbagai macam ya spekulasi ataupun yang berita yang lain itu harus disikapi dengan pertama itu kita lihat apakah memang itu benar apa tidak. Jadi ya harapan saya sih sama seperti Erita, kalau memang itu dia ada bukti baru, kemudian juga memang ada semacam eh, saksi baru yang bisa membantu dia, itu juga alangkah baiknya juga memang menjadi pertimbangan lain terkait dengan si orang yang sudah dipahami. Karena kan dia pasti juga akan merasa, iya kalau sekarang memang dia tidak terbukti ya, maka itu sudah seharusnya kan itu dia bisa mendapatkan semacam bantuan atau tidak mendapatkan keringanan dari yang sejalan. Nah, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.